Sosok Ahmad Khalid ternyata mempunyai latar belakang yang luar biasa. Putra ketujuh dari 12 bersaudara, pasangan Haji Mas'ud dan Hajah Tohayah Ingu sekarang diberi kepercayaan untuk mendampingi Haji Ishak menjadi calon wakil Bupati Tegal. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini mendapat nomor urut 2 di Pilkada Tegal 2024. Lalu, bagaimana sisi lain seorang Ahmad Khalid ini? Tim SMN Pantura Podcast berkesempatan ngobrol santai dengan Haji Khalid bersama sang istri tercinta, Hajah Indah Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita di SMN Pantura Podcast bersama saya Nabila Agista. Dan kemarin Sobat Suara Merdeka sudah lihat sendiri ya episode sebelumnya. Kita sudah berbincang-bincang mengikuti sehariannya Mas Ishak sebagai calon Bupati Kabupaten Tegal. Dan saat ini alhamdulillah sekali suatu kehormatan bagi Bella sudah diperbolehkan langsung datang ke kediamannya Pak Khalid sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Tegal. Ini tepatnya ada di Tembok Luwung, Kecamatan Adiwarna. Dan kita lagi menunggu Bapak dan Ibu siap-siap terlebih dahulu. Oke, Sobat Suara Merdeka, ini Pak Khalid dan Ibu Indah ini sudah hadir ini bersama kita. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang ya, selamat pagi Pak Khalid, Ibu Indah. Terima kasih sudah memperbolehkan Bella untuk langsung datang ke kediaman Pak Khalid ini. Satu kehormatan sekali. Sama-sama. Ini Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat meskipun kegiatan sudah sekian bulan dari pagi sampai malam. Alhamdulillah diberi kesehatan sampai hari ini sehingga semua rencana kegiatan saya untuk turun ke masyarakat, ke tokoh-tokoh, ke semua profesi masyarakat juga alhamdulillah bisa kami datangi, dan alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan selalu sehat. Masih semangat? Masih semangat ini, udah semangat. Ibu juga semangat ya? Ya harus semangat membersamai Bapak ya Bu ya. Ini luar biasa sekali, memang kesehatan memang harus dijaga ya. Apalagi ini udah musim hujan nih. Kan jadi memang harus ekstra sekali apalagi turun ke masyarakat. Bapak, ini terkait dengan kegiatan yang kemarin ini kan menurut informasi kan mengadakan haul ya, kayak Nanda. Lalu kesan-pesannya seperti apa ini? Jadi untuk haul itu kan itu sebagai bentuk penghormatan kami sebagai anak, bagaimana rasa terima kasih kepada orang tua itu kami wujudkan. Mungkin ketika masih ada kami belum memberikan yang terbaik. Barangkali apa yang sekarang bisa saya lakukan dengan adanya haul, tapi kita memberikan secara bukti nyata bahwa kami selalu mengenang dan menghormati orang tua. Itu yang kami lakukan, dan mungkin itu sudah cukup untuk membalas jasa orang tua dan anak-anaknya, tapi mungkin meskipun hanya dengan demikian, hanya dengan kegiatan acara peringatan, paling tidak kami merasa bahwa kami berterima kasih adanya kami karena ada orang tua. Betul sekali, adanya anak Ya, betul. orang tuanya. Lalu menurut Pak Khalid sendiri, peran orang tua itu penting nggak sih sebenarnya untuk mungkin keseharian anak dan sebagainya? Ya, artinya jelas, artinya apa yang sekarang saya bagaimana itu kan tidak lepas dari bagaimana orang tua mendidik kita, dan pesan yang kami tangkap itu adalah disiplinan. Bagaimana orang tua mengajarkan kepada kami anak-anak itu disiplin, dan itu yang kami tangkap setelah orang tua tidak ada. Artinya mungkin orang tua bermaksud A, B, C, D, mungkin saat itu kami anak-anak belum memahami. Ternyata itulah yang maksud orang tua, bahwa disiplin adalah kunci untuk sukses. Dan itu kami sadari setelah orang tua nggak ada, dan setelah kami sekarang juga punya tanggung jawab bagaimana saya harus membesarkan apa yang saya punya, apa yang ada, bagaimana saya di masyarakat. Ternyata yang dulu orang tua tanamkan, disiplin adalah sesuatu yang utama untuk bagaimana kita bisa lebih baik, lebih maju. Disiplin gitu. Ini kalau Bapak ke anak sendiri gimana? Disiplin juga nggak? Ibu seperti apa ya? Disiplin
tapi juga mengikuti kemauan anaknya. Nggak terlalu streng banget ya, enggak. Cuman ada waktunya, anak juga harus disiplin mengikuti aturan bapak. Aturan Iya. bapak gitu ya. Kalau Iya. ibu sendiri melihat bapak di rumah itu seperti apa ini? Bapak di rumah, ya bapak itu memperhatikan keluarga ya, sangat memperhatikan anak, memperhatikan istri, apalagi memperhatikan keluarga, masyarakat sekitar pun bapak sangat memperhatikan. Sangat ya, sangat Iya, diperhatikan gitu ya. Iya. Luar biasa sekali lah bapak ya. Berarti nggak cuma ke keluarga tapi ke masyarakat juga diperhatikan sekali. Gitu. Gimana ini bapak? Benar apa enggak pak? Jadi memang dari muda saya ini orang yang senang berorganisasi. Senang berorganisasi. Artinya senang bermasyarakat ya. Jadi ketika saya masih muda itu saya memperhatikan bagaimana masyarakat berkumpul, bagaimana masyarakat satu dengan yang lainnya di masjid-masjid, di organisasi yang lain. Saya merasa bahwa harus ada tokoh masyarakat yang menjadi panutan. Ya, ya. Dan untuk menjadi panutan itu tidak gampang. Dalam pikiran saya waktu itu saya masih muda, untuk bisa agar warga masyarakat untuk bisa didengar oleh warga yang lainnya, maka yang paling utama bagaimana seorang itu sukses. Karena dengan sukses berarti bisa menjadi contoh Dan teladan. Sebelum menjadi contoh dan teladan, sebaik apapun yang kita omongkan, masyarakat pasti akan menyepelekan. Dan saat itu saya harus sukses. Saya harus bisa berhasil dan bisa tampil di masyarakat agar apa yang saya sampaikan, hal apapun masyarakat bisa mendengar apa yang saya sampaikan, tapi untuk kebaikan, untuk kepentingan masyarakat. Dan Maka dari situ saya harus jadi orang yang sukses. Sukses ya. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat sendiri seperti itu ya pak. Betul. Kalau Pak Khalid ini sendiri berapa bersaudara ya pak? Saya, ibu saya anaknya 12. 12. Ya. Kalau Pak Khalid sendiri Saya nomor 7 dari 12 bersaudara. 7 dari 12 bersaudara Ya. ya, hampir tengah-tengah lah ya berarti. Betul. Terus ke keluarga besar benar, keluarga besar 12 bersaudara. Ini lalu katanya ada saudara yang sekjen Gerindra ya Pak, sekjen Gerindra betul? Betul. Itu sekali. nomor berapa itu Pak? Itu berarti kakak saya persis nomor 6. Oh nomor 6 persis ya berarti. Bahkan bukan hanya adik saya nomor 10 itu DPR RI 2 periode. Oh, Sebelumnya DPR provinsi kabupaten 2 periode. Wow, Setelah luar biasa provinsi pengen ke DPR RI dan terpilih lagi menjadi DPR RI dan 2 periode ini. 2 periode Jadi, ini ya. Istrinya Pak Sekjen juga DPR RI. Jadi di keluarga kami 2 periode. Rekor Provinsi Indonesia ada 3 anggota DPR RI. Luar biasa sekali. Jadi memang berarti berkecimpungnya di dunia politik gitu ya. Tapi hubungannya baik Pak. Alhamdulillah baik komunikasi kita sama keluarga. Artinya komunikasi ini selalu terjalin karena kami pengen orang tua nggak ada agar kita tetap kedekatannya, persaudaranya tetap utuh, tidak terpecah. Bisa luar biasa, memang saudara memang harus Ya. erat kaitannya seperti itu. Nah ini Pak Khalid kan memang calon wakil bupati Kabupaten Tegal. Berarti dari Tegal asli. Ya, karena saya kelahiran Tegal asli. Kan saya di Depok ya, dan saya pindah di sini itu 2008. 2008. Depok Luwung ya. Nah ini pertemuan Bapak dan Ibu seperti apa nih? Kok tiba-tiba penasaran ya Bella ya? Kok bisa bertemu seperti itu? Awalnya PDKT-nya gimana ya ini Pak? Oh Bapak aja yang cerita ini. Yang ngejar Bapak ya? Ini seperti apa ya ini Pak? Sebelahnya langsung kok oke nih ya. Jadi akhirnya pas saya akan menikah usianya udah tidak muda lagi. Saya menikah itu usia 33 tahun. Iya Bu. Ya, kenapa? Karena saya merasa kalau belum berhasil saya tidak akan menikah. Kemudian sebelum saya membantu orang tua agar saya juga tidak akan menikah karena orang tua saya bukan orang tua yang mampu. Jadi saya membantu terus orang tua. Baru setelah saya merasa
mampu memutuskan untuk menikah. Karena sebelum itu saya pengen betul-betul mandiri, saya pengen tidak merepotkan orang tua. Sehingga saat itu ketika saya anggap cukup dan ketemu dengan calon yang pas, saya hanya putuskan untuk menikah. Dan waktu menikah itu umur 33 ya dikenalkan sama teman. Dikenalkan sama teman. Gitu, kenal. Emang jomblang ya. Kenal kayaknya ini paling ya yang paling penting buat saya itu ketika saya kenal ya, itu sholat ya. Jadi buat saya orang yang sholat itu sejelek-jelek apapun kalau menjalankan sholat ya bisa dibenarkan. Karena berarti ada pegangan agama. Karena agama adalah satu landasan di mana kita ada permasalahan bukan dengan adat. Karena adat itu kan antara saya tidak ada kalau agama insya Allah sama, dirinya sama, semuanya sama saja. Sehingga buat saya itu penting. Kalau ada masalah berarti kami salah, kami benar dengan agama. Begitu. Tapi kenalnya di Tegal juga atau di Tegal, ya. Di Tegal juga. Ya. Terus ibu waktu dideketin Pak Khalid nih, seperti apa kok mau terus memilih ya udah deh, ayo Pak gitu, saya mau. Seperti apa ini? Bapak itu memang terlihat lain dengan laki-laki lain ya. Kemudian tingkat kedewasaannya, tingkat cara pandang ke depannya itu beda Mbak. Jadi ya mungkin dijodoh juga ya, tapi itu dalam hati saya insya Allah ini bisa membimbing saya. Biasa sekali ya. Jadinya langsung klik gitu. Berarti sudah pernikahan berapa tahun nih? Berarti kita menikah 22 tahun ya. Iya, berarti dari tahun 2003 kita menikah. 2020. Iya. Luar biasa. Ini tips dan triknya apa ini? Gak bisa langgeng sampai 20 tahun lebih. Ya pasti yang namanya tangga pasti ada, sekali-kali ada perbedaan, keributan pasti ada ya. Tapi artinya kami jangan sampai keributan dan masalah itu sampai ada orang ketiga itu ikut campur. Karena dengan kita bisa memegang itu, insya Allah kita bisa selesaikan dengan saya dan istri, insya Allah bisa terselesaikan. Yang penting niat dan tujuan kita itu istri, saya, bagaimana itu bisa dipahami, dan kalau saling menghormati dan artinya menerima dengan semua apa yang ada, insya Allah ya itu menjadi kunci bagaimana kuat kita menjadi rumah tangga. Karena itu bukan hal yang ringan ya, bukan yang sepele, tapi itu karena memadukan dua pikiran, dua perasaan itu kan tidak gampang. Betul. Jarang-jarang nih Sobat Suara Merdeka ada public figure tapi memberikan tips and trick ini untuk kita ya. Ya lalu ini kan memang Pak Holly kan asalnya dari Tegal ya. Iya. Terus ini ingin tahu sedikit dong terkait sebenarnya Kabupaten Tegal ini perbedaan dari yang dulu sampai yang sekarang ini yang Pak Holly signifikan. Nah, ini beberapa tahun yang lalu karena saya kan tadi saya senang berorganisasi, berkumpul, sehingga itu bentuk satu yang ada pada diri saya. Saya itu tidak bisa apa yang saya ada, apa yang saya bisa itu hanya untuk diri saya. Saya selalu berpikir untuk orang lain. Nah, termasuk bagaimana Tegal Kabupaten. Dan itu pun sering terbesit di pikiran saya, Tegal Kabupaten kok begini-begini aja. Apakah pemimpinnya itu tidak bisa memberikan yang terbaik? Apakah Tegal Kabupaten bisa membangun, bisa menjadi daerah yang lebih maju dan bisa menjadi contoh di Jawa Tengah? Saya selalu berpikir dulu kok tidak bisa seperti itu. Apakah pemimpinnya yang memang tidak bisa punya anggaran yang bagaimana Tegal itu bisa menonjol? Apakah ada sesuatu yang memang kurang? Itu dalam pikiran saya, dan itu pun tidak terbesit. Kalau saya bisa panggil, karena saya merasa saya tidak pernah berpikir saya bisa ambil. Dan dari hati saya seperti itu, meskipun tidak terbesit kalau saya bisa maju, karena itu bukan sesuatu yang mudah dan banyak hal yang harus dipertimbangkan dan banyak
tokoh atau kelompok-kelompok yang harus disertakan. Seperti itu ya. Iya betul. Tapi Iya. ya seperti itu. Iya Kok betul. Kabupaten Tegal masih begini-begini aja. Gitu. Betul. Berarti Jadi pertama sampai sekarang. Ya. sampai sekarang. Iya. Lalu sebelum terjun ke dunia politik nih Pak Khalid, ini berkecimpung dunia apa? Saya dalam basicnya itu pedagang. pedagang. Karena lingkungan saya, orang tua saya adalah pedagang. Jadi saya tidak beda jauh dengan lingkungan masyarakat di mana saya ada di sini. Dari tembok laut saya lahir juga banyak pedagang. Jadi saya merasa itu pas buat pribadi saya, dan alhamdulillah ya bisa seperti sekarang. Berarti sedikit banyak udah tahu ya permasalahan terkait masyarakat yang ada di Kabupaten Tegal. Pak? Ya sedikit banyak. Sedikit banyak Ya. tahu lah, karena kan memang dari masyarakat ke masyarakat. Ya, betul. Lalu kenapa kok bisa dari pedagang terus berpikiran terjun untuk ke dunia politik dan sekarang ini calon wakil bupati? Nah, itu kan mungkin tidak lepas dari karakteristik saya. Karakteristik saya yang memang tadi saya sampaikan, saya ceritakan bahwa saya orangnya tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Oke. Kemudian saya suka berkumpul, saya suka berorganisasi. Nah, disitulah naluri saya untuk berpikir bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Saya, meskipun saya bukan pejabat, tapi saya selalu berpikir bagaimana saya memberikan manfaat untuk orang lain. Dan itu yang saya lakukan, dan saya berusaha untuk itu. Karena buat saya tidak pernah berpikir itu ada perintahnya. Ternyata apa yang saya lakukan, kebaikan itu ternyata itu perintah hadis. Perintah Nabi bahwa sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah orang bermanfaat untuk orang lain. Itu saya dari Ustaz Kiai kami juga berarti yang setelah bicara adalah ini perintah Nabi untuk bisa menjadi orang yang baik adalah supaya bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Memang manfaat untuk orang Ya, lain. itu saya berpikir tanpa waktu itu saya belum benar. Jadi saya pengen karena ini sebuah kebaikan, dan saya ingin apa yang saya berikan, apa yang saya ada, orang lain pun merasakan apa yang saya ada dan Lalu untuk ibu ini kan Pak Khalid kan langsung terjun ke politik terus tiba-tiba mencalonkan diri menjadi wakil bupati. Ini seperti apa ini? Apakah ibu awalnya ada gontok-gontokan dulu atau seperti apa ini? Pertama kali sih memang ya, saya banyak pertimbangan lah. Saya kasih gambaran nanti ini. Tapi Bapak menerangkan setelah itu saya bismillah lah, karena Bapak punya niat baik, nggak niat yang macam-macam untuk maju jadi wakil bupati. Akhirnya saya oke lah Bapak maju dan mendoakan yang terbaik buat Bapak. Dan selalu mendampingi Iya. Bapak. Awalnya ada tantangan atau kesusahan sendiri nggak sih Bu untuk menerima bahwa ya ayo deh susah banget ini kayaknya ke depannya gitu. Enggak sih Mbak. Enggak ya? Soalnya Bapak kan juga hidupnya untuk masyarakat ya. Masyarakat selalu ke sini, Bapak keluar untuk bertemu dengan Bapak dan datang Mbak. Jadi saya nggak kaget. Nggak kaget ya? Iya. Emang dari dulu berarti? Iya, dari dulu Bapak seperti itu. Nggak akan jadi tokoh publik, Bapak udah biasa bertemu dengan warga, mengundang warga Ya, buat makan di sini, kumpul di sini, itu udah biasa Mbak. Udah biasa ya? Iya, sudah Jadi biasa. ya nggak ada yang berubah gitu Iya, ya? ada yang berubah. Iya, betul. Sifat Bapak yang sangat jadi lebih baik di depan masyarakat akan maju enggak. Jadi memang Bapak begini. Ya memang begini adanya seperti itu. Nah ini langsung dari orang dalamnya ya gitu yang bilang langsung ini. Begitu ya. Iya. Terus kan pas ya kampanye itu kan Bapak kan sangat sibuk sekali. Iya. Ini gimana sih Bu? Menurut, atau Ibu sendiri menyikapi Bapak yang makin sibuk ini? Iya. Apakah Bapak tetap menyempatkan ada waktu untuk keluarga atau seperti apa? Kalau menyempatkan waktu buat keluarga seperti sebelumnya itu sih mungkin berkurang ya Mbak. Tapi sebisa
sebisa mungkin walaupun waktu cuma sebentar keluar sebentar itu tetap dilakukan Bapak walaupun mungkin tidak seperti biasa kemarin gitu Mbak. Tapi tetap ya, Iya. harus ada ya Pak ya. Ya, dan buat saya bagaimanapun apa yang saya lakukan sebelumnya untuk orang lain, buat saya keluarga adalah yang paling utama. Jadi sesimpel apapun, meskipun saya capek dan tetap saya berkata sehat. Saya tidak pernah menyampaikan keluhan apapun, saya tidak pernah mengeluh apapun dengan keluarga, dan saya sesuai dengan keputusan saya untuk maju supaya keluarga tetap tidak pernah berubah, tidak pernah terganggu. Saya tetap bagaimana berusaha untuk keluarga adalah segala-galanya. Apalah kalau saya sukses, kalau ternyata keluarga jadi korban, buat saya itu tidak ingin, dan itu buat saya keluarga adalah segala-galanya. Kalau keluarga saya bisa bangun, kalau saya ke masyarakat, barulah apa yang saya lakukan, bagaimana yang terbaik untuk masyarakat. Harus seimbang. Iya betul. Berarti urusan di luar gak akan dibawa ke dalam rumah. Nah, ini satu lagi kelebihan Bapak itu tidak pernah ngeluh beneran Mbak. Enggak pernah ngelihat. Walaupun lagi butek-buteknya gitu Pak. Enggak pernah. Dari dulu kan. Oh, luar biasa. Ini kenapa kok bisa nggak pernah mengeluh gini ya? Padahal sini anak-anak muda kebanyakan malah ngeluh Pak. Ini gimana kok? Nggak pernah ngeluh sama sekali ke saya walaupun mungkin berbagai pikiran nggak pernah ngeluh sama sekali ke saya. Kenapa ini? Apa? Khasiatnya apa? Jadi buat saya tidak pengen apa yang ada kerutan permasalahan saya tidak pengen istri itu menanggung apa yang saya lakukan. Saya pengen istri bahagia saja, meskipun saya itu sebenarnya banyak permasalahan, dan itu kunci saya dan yang saya pegang. Saya tidak akan pernah menyampaikan sesuatu yang istri saya juga ikut merasa pusing, dan saya memang itu saya hindari perkara seperti itu dari dulu, dan saya pengen apa yang saya tahu kebahagiaan. Jangan biar kerutan itu saya yang menanggung. Luar biasa. Mohon untuk para laki-laki di luar sana ya, sobat-sobatnya contoh seperti ini. Kalau ini dalam kolaborasi Pak Khalid dengan Mas Ishak ini, ini peran yang spesifik yang ingin Pak Khalid emban ini seperti apa? Jadi gini, pada dasarnya itu kan saya memutuskan maju. Saya sebenarnya memang dari karakteristik saya memang artinya punya kesempatan, artinya itu maju karena memang saya ada karakteristik yang memang ada pada diri saya. Tapi beberapa tahun yang lalu itu yang menguatkan saya. Saya pernah mendengar dari apa yang dikatakan Budiman Sujatmiko sebelum Joe Pilpres, sebelum Budiman itu bergabung dengan Prabowo. Kata Budiman, kita sekarang, generasi sekarang, baik orang tua maupun yang masih muda, berarti yang sekarang kewajibannya adalah kalau diri kita punya leluhur, dan dulu kita adalah orang yang baik, orang yang tercatat dalam sejarah masyarakat orang yang baik, maka kewajiban generasi yang sekarang adalah bagaimana mempertahankan nama baik leluhur kita. Kalau leluhur kita adalah tercatat oleh sejarah, oleh masyarakat, bukan orang yang baik, maka kewajiban kita bagaimana menghapus catatan baik masyarakat, catatan yang buruk itu di masyarakat untuk tidak berubah menjadi catatan yang baik oleh diri kita. Kalau leluhur kita tidak tercatat oleh masyarakat baik atau buruk, maka kewajiban kita adalah mengukir, menorehkan sejarah untuk generasi mendatang, untuk anak-anak kita, agar kita tercatat oleh sejarah, oleh masyarakat menjadi orang yang baik dan dikenang oleh masyarakat ke depan. Dan itu saya selalu terngiang-ngiang mengenai itu. Saya ingin menjadi orang yang bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Jadi peran spesifiknya itu ya, yang penting kita bermanfaat untuk orang lain. Dengan masyarakat. Karena saya seperti itu kan karena pertama partai mencalonkan diri saya. Mungkin banyak pertimbangan dari partai. Waktu itu kan saya jadi bupati oleh partai. Kemudian ketika saya akhirnya memutuskan dengan
masak. Artinya kita butuh proses memang. Artinya tidak sekali 2 kali. Kami pastikan bahwa Mas Ishak itu punya niat yang sama dengan saya, dan saya pastikan bisa membangun Tegal Kabupaten bersama-sama lebih baik, lebih maju, dan bisa apa yang saya lakukan juga supaya bisa bermanfaat. Karena saya berprasangka pun, meskipun saya wakil, saya ingin apa yang saya niatkan dari awal supaya saya bermanfaat untuk masyarakat itu bisa terwujud. Sehingga kalau memang oke, dan Mas Ishak juga saya apa yang disampaikan saya cocok, bersama-sama dengan tulus ikhlas ingin Tegal Kabupaten lebih apik. Saya setuju. Tegal Iya. ya. Ada 3 kata ya. Tegal lebih apik. Ya, akhirnya dikeluarkan juga oleh Pak Holid. Nah, Pak Holid ini kan sejauh ini kan Pak Holid juga membersamai Mas Ishak untuk turun langsung ke lapangan ke masyarakat, bertemu relawan. Apa yang Bapak rasakan dan apa sih yang Bapak dapatkan? Jadi saya kan diusung oleh Kertas Partai ya, dan didukung oleh Ormas Muhammadiyah, NU ya. NU itu kan ormas terbesar, Muhammadiyah ormas terbesar kedua di Kabupaten Tegal. Sebenarnya kalau memang paslon Ishak Holid itu mau santai-santai saja bisa, karena kami merasa 13 partai adalah yang sangat besar ditambah ormas NU dan Muhammadiyah. Tetapi kami tidak demikian. Kami pengen turun langsung terus ke masyarakat agar kami tahu dan mendengar kira-kira apa yang menjadi permasalahan selama ini, apa yang paling diinginkan masyarakat selama ini, baik dari profesi apapun. Kami mendengar sendiri apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi harapan, itu harus kami dengar langsung. Sehingga dari semua itu kami merasa Tegal Kabupaten masih banyak yang harus dibangun dan masih jauh. Oleh karena itu, mudah-mudahan Ishak Holid adalah jawaban dari semua apa yang diinginkan masyarakat Tegal Kabupaten lebih apik, bisa lebih maju. Semua infrastruktur, terutama jalan juga bisa kami bangun. Kita bisa berkesejahteraan dengan mengurangi gula dan hal-hal lain yang memang menjadi keluhan oleh masyarakat. Insya Allah kami siap untuk bisa lebih baik lagi untuk warga Kabupaten Tegal. Nah, untuk sejauh ini nih, kalau juga mendampingi Bapak ya, bertemu sama masyarakat dan sebagainya, ada hal menarik apa ini Bu? Sejauh Bapak mencalonkan diri sebagai wakil bupati? Yang paling ini Pak, sekarang kan Bapak udah kayak milik umum ya, manapun pasti orang tahu. Baru jalan berapa meter aja digeret lagi foto, digeret lagi itu Mbak. Yang menarik Kemanapun ya Bu ya? Sekarang saya minggir dulu, ngalah dulu. Salah dulu Iya, gitu. Ada nggak sih Bu kalau misal Bapak Andi lagi jalan sama Ibu, tiba-tiba ada ibu-ibu lain, Bapak boleh gitu. Itu gimana ya tanggapan? Ada cemburu kah atau gimana ya? Karena saya itu bangga gitu ya. Dalam artian ternyata Bapak itu kan milik bukan ini ya, milik umum ibaratnya seperti itu. Milik warga Kabupaten Tegal gitu ya. Kabupaten Tegal. Jadi saya nggak cemburu sih, enggak sih Mbak. Tapi lebih seru gitu ya, Mbak. Tapi kalau jalan kemana ada yang foto, nanti minggir dulu, meringkir dulu. Nah, ini jadi idola banget ini Pak Holid. Lalu Pak ini kan memang banyak sekali kan ini pemilih terbanyak kan memang Gen Z ya, pemilih pemula lah, terus pemilih anak-anak muda ini kan banyak anak muda yang memang saat ini mungkin mereka merasa kurang diperhatikan atau memang kurang dilibatkan ini dalam pemberdayaan daerahnya. Apa langkah Pak Holid untuk ke depannya? Apakah Pak Holid juga akan ayo ikut anak-anak muda ya, gitu, untuk memberdayakan mereka di daerah Kabupaten Tegal? Jadi untuk anak-anak muda memang itu kan catatan BPS itu di Kabupaten itu besar ya. Kalau nggak salah ada milenial dan Gen Z itu 53%. Jadi ini adalah satu bentuk nyata bahwa anak muda itu
harus menjadi perhatian untuk bagaimana ke depan bisa lebih baik lagi. Bagaimana anak-anak muda ini yang membutuhkan pekerjaan juga bisa kami fasilitasi. Dan yang kami lakukan sekarang ya artinya bagaimana mengedukasi terutama anak-anak muda yang punya kemauan ya, yang punya kreativitas, yang tentunya harus kami sesuaikan dengan program-program Kisah Kulit untuk anak-anak muda. Artinya anak-anak muda ini adalah orang yang memang mungkin secara kepedulian terhadap politik juga rendah, sehingga yang sekarang kami lakukan bagaimana kami sampaikan kepada anak muda bahwa kami ke depan akan mendorong hal yang untuk kreativitas kepada anak-anak muda dengan membuat satu kegiatan yang positif yang bisa menimbulkan keekonomian dan tentunya anak-anak yang muda yang belum bekerja kami berikan satu peluang-peluang agar mereka itu bisa bekerja dengan artinya baik itu di UMKM ataupun anak-anak muda yang ingin bekerja saja. Kami ciptakan peluang-peluang itu dengan mendatangkan investor-investor, industri-industri baru yang ramah lingkungan untuk anak-anak muda itu bisa tertampung, bisa bekerja dan supaya bisa berpenghasilan. Tentunya yang paling utama juga adalah UMKM. Anak-anak muda jangan hanya bekerja, kalau bisa anak-anak muda itu menciptakan lapangan pekerjaan dengan apa yang dimiliki, apa yang mereka mampu untuk berkarya. Nah, kami dorong karena UMKM ini terbukti di 2023 kemarin di 3 kabupaten terbukti yang salah satu menguatkan faktor ekonomi kuatnya itu ada di UMKM ya, industri dan pertanian. Itu bentuk nyata, sehingga kami berharap anak-anak muda itu jangan hanya bekerja, tapi bagaimana anak-anak yang punya kreativitas, bagaimana bikin peluang-peluang yang bisa dilakukan agar itu bisa menimbulkan perekonomian. Dan insya Allah kami siap membantu untuk hal-hal yang bersifat kreativitas yang bisa menimbulkan keekonomian dan bisa mendatangkan tenaga kerja untuk bisa bekerja dan bisa berpenghasilan. Jadi lapangan pekerjaan ini sudah dipersiapkan seperti itu lah ya, Pak Khalid dan Mas Ishak ini perlu kita dukung ini ya. Ini karena memang banyak sekali pengangguran yang ada di apalagi di Kabupaten Tegal kan ya Pak ya. Jadi untuk anak-anak muda jangan kebanyakan gaya tapi banyakin karya gitu lah ya. Jangan cuma protes tapi prosesnya juga harus ada. Jadi nanti untuk kedepannya nih, kalau nanti Mas Ishak dan Pak Khalid menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal, apakah akan jadi pemerintahan yang melibatkan masyarakat juga untuk pengambilan keputusan, apa yang pemerintah yang tutup telinga ini Pak? Jadi membangun daerah termasuk Kabupaten Tegal itu tidak bisa sendiri. Betul. Artinya kita membangun untuk Tegal Kabupaten agar pembangunan itu sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat Kabupaten Tegal. Sehingga dengan koalisi yang ada, saya kira ini bentuk nyata bahwa kami ingin bersama-sama membangun Kabupaten Tegal. Karena kami merasa apa yang ada pun itu belum cukup. Kami harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, intelektual yang ada di Kabupaten Tegal harus bersama-sama. Arah pembangunan yang paling dibutuhkan, arah pembangunan yang lebih tepat untuk Kabupaten Tegal itu apa, sehingga ini bisa didukung terus apa yang akan kita bangun, sehingga apa yang kita bangun adalah bentuk nyata kebersamaan dan harapan kami masyarakat pun akan bisa merasakan dan bisa menikmati pembangunan itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Sesuai apa yang diinginkan. Selain anak muda, itu apakah juga akan membuka lapangan usaha atau lapangan kerja ini untuk para ibu-ibu mungkin? Nah, ini untuk ibu kan juga hubungannya bisa dengan UMKM ini. Ini ibu tadi banyak yang beberapa
hari yang lalu itu ke rumah silaturahmi yang berkaitan dengan kreativitas ibu-ibu. Kira-kira apa ke depan yang akan diberikan pemerintah Kabupaten Tegal di Sakulit kalau terpilih? Ini ibu banyak yang punya kreativitas, artinya yang bisa ini membuat satu usaha kecil ya, dan bisa didorong. Karena kami pun di program UMKM ada, kami berharap UMKM ini bisa berjalan, termasuk ibu-ibu yang punya kreativitas, yang punya kreasi bagaimana ini bisa menjadi satu usaha kecil-kecilan yang kemudian kami bisa hadir dan bisa menjadi besar. Dan itu yang akan kami lakukan, karena ini tadi yang saya sampaikan bahwa UMKM adalah merupakan penopang kekuatan ekonomi di Kabupaten Tegal, sehingga ibu-ibu yang punya kreativitas pun harus kami dorong dan kan kemudian gimana masuk permodalan yang nanti ke depan dibutuhkan, termasuk pasar. Kami juga akan buat spot-spot baru, sentra produksi orang Tegal. Sentra produksi orang Ya, Tegal. dan itu kami untuk tempat untuk menampung UMKM yang ada di Kabupaten, termasuk yang baru-baru, ibu yang punya kreasi bikin apa, buat apa, baik itu kuliner atau yang lain, bisa buat itulah kami memberikan tempat agar produksi dari rumahan itu bisa orang tahu dan orang bisa mengenal. Orang datang ke Tegal, ternyata banyak kreasi dari UMKM itu ada hadir, dan itu saya kira bisa nanti ada suasana tersendiri. Ternyata Tegal itu luar biasa, banyak UMKM yang muncul dan menarik oleh masyarakat daerah yang lain. Luar biasa sekali. Sobat Suara Merdeka dicatat ya. Ntar kalau misal Bapak sudah jadi nanti Pak ini gitu nih. Biar nggak kelupaan. Terakhir ini Pak, sebelum kita closing penutupan, ini pesan Pak Hodit dan Ibu Indah seperti apa untuk masyarakat Kabupaten Tegal menjelang nanti pemilihan tanggal 27 November? Tanggal 27 November ini berarti kurang 8 hari lagi ya kalau nggak salah. Maka tanggal 27 November adalah kita akan menentukan pemimpin baru di Kabupaten Tegal. Betul sekali. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai momentum ini warga Tegal Kabupaten melewatkan begitu saja, atau kurang berpikir siapa yang pantas untuk kita pilih. Kalau kita salah memilih, maka akan sulit. Kita akan lama menunggunya 5 tahun ke depan. Mumpung 8 hari lagi kita akan menentukan pemimpin yang apa yang kita inginkan, maka disinilah masyarakat harus jadi paham. Jangan hanya melihat satu pandang, tapi kita harus melihat beberapa nilai-nilai yang memang itu pas untuk kebutuhan warga Kabupaten Tegal. Karena Tegal Kabupaten sesungguhnya adalah luar biasa, bisa lebih hebat. Maka dari itu, apa yang menjadi kebutuhan sesungguhnya itu harus menjadi penilaian warga masyarakat Tegal Kabupaten, agar Tegal Kabupaten nanti tanggal 20 November bisa memilih pemimpin yang benar-benar tepat, bisa membangun Kabupaten Tegal secara nyata dan bisa dirasakan oleh warga Kabupaten Tegal. Bukan hanya dengan program, tapi bisa mewujudkan dengan program-program yang disampaikan kepada publik, sehingga kita nanti akan melihat Tegal Kabupaten 5 tahun ke depan bisa lebih apik. Tegal lebih apik. Untuk Ibu sendiri nih, dari Ibu sendiri seperti apa? Tanggal 27 jangan sampai golput. 1, datang ke TPS, pilihlah dan pasangan yang pasti bersinergi dengan pusat, dan itu aja. Udah itu aja. Singkat, padat, dan jelas. Terakhir nih Pak, 3 kata untuk Kabupaten Tegal. Ya, untuk Tegal Kabupaten, jadi hebat, maju, sejahtera. Oh, dari Ibu. Oh, dari saya ya, 3 kata. Iya. Bersih ya, bersih, beda dengan kabupaten yang lain, beriman. Luar biasa. Untuk
tepuk tangan gitu. Pak Khalid dan Dinda, terima kasih sudah ngobrol bareng nih sama Bella dan Sobat Suara Merdeka di luar sana. Terima kasih untuk advice dan tips and triknya, tadi ada sedikit tips and trik. Dan nanti ke depannya seperti apa Pak Khalid, pandangan Pak Khalid untuk Kabupaten Tegal. Terima kasih sekali. Sehat-sehat, semoga lancar Pak, lancar ke depannya, dan terima kasih juga. Ini kapan-kapan bisa ngobrol lagi kali ya? Bisa ya? Kami untuk Tegal Kabupaten, kami siap untuk memberikan yang termasuk wawancara seperti ini agar masyarakat bisa memahami apa yang jadi pikiran-pikiran kami. Betul sekali. Sebagai pemimpin, agar masyarakat juga bisa tahu apa yang akan kami lakukan. Betul sekali. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga sehat selalu. Dan untuk Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tanggal 27 November, pilihlah pemimpin yang kalian butuhkan, seperti itu ya. Sekian dari Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMN Pantura.